itu Agustus 2007. Dari yang selanjutnya saya pengen tahu berat badan dan tinggi badan kakaknya, apakah sudah pernah ukur atau di rumah? Sudah. Untuk terakhir kali berat badan 40,1, terus tinggi badan 157. Baik. Mungkin kita bakal selanjutnya saya pengen tahu nih keluhan pada kakaknya itu apa ada udah ideal untuk tinggi badan dan berat badan di usia 18 tahun ini? Mungkin ya. Terus saya pengen tahu nih keseharian kakaknya, konsumsi makanan sehari-hari itu apa, boleh diceritain? Sehari-hari itu nasi atau wortel, sayur. Untuk cemilannya biskuit. Kakak suka makan seblak gak? Suka, seminggu sekali. Untuk sarapannya, kakak sering sarapan atau jarang? Lebih ke jarang atau jarang? Riwayat penyakit, kakaknya punya riwayat penyakit? Nggak ada ya. Buat alergi makanannya, kakak punya alergi? Nggak ada. Terus ini untuk aktivitas sehari-hari kakak, aktivitasnya itu ngapain aja, kuliah atau kerja? Liburan. Sering olahraga nggak? Olahraga seminggu sekali. Saya pengen tahu yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir yang kemarin itu tuh apa aja, boleh ceritain? Untuk kemarin itu saya makan jam 1 siang sama nasi, ikan, sama sayur. Nasi porsinya berapa tuh? 1,5. Kalau kemudian 1 ekor atau 1 potong? 1 ekor. Untuk sayur sopnya 1 mangkuk kecil. Buat siangnya atau cemilan harus with milk. Terus udah sih itu aja. Kalau air putih kadang tuh es itu tuh 1 gelas atau kalau esnya 1 gelas, 1 cup ya. Kalau untuk air putih sama 1 gelas. Untuk sore bukan makan sore makan nggak? Enggak. Ngemil? Enggak juga. Kalau malam makan? Enggak. Untuk yang kemarin itu cuma makan satu kali. Cemilan malam enggak? Enggak. Berarti cuma 1 kali ya.
itu. Nah, idealnya itu 17,9 yang dikategorikan kurang dari 18,5 itu berat badannya kurang, jadi kakaknya itu di 17,9 berat badannya itu kurang. Idealnya kita berapa? Kalau idealnya tuh kan ininya tadinya 150.000 ya, berat badannya 44. Nah, kalau idealnya tuh di 46. Aku pengen tahu ya bagaimana perasaan kakak ketika aku udah nyeritain tentang pengaturan berat badan dan biasanya bahwa kakak itu dikategorikan kurang berat badan. Sebelumnya apa ya, ada perasaan sedih ya karena kurang gitu. Ya. Kalau kakaknya tuh ini gak ada keluhan kayak rambut rontok gitu atau gimana? Oh ada ya. Ya, gitu. Nah, jadi kakaknya tuh pengen tahu berat badan ideal. Kakaknya tuh ada kemauan nggak buat kayak pengen berat badan itu naik? Ada Ya. Baik, saya sangat memahami ya rambut rontok, terus kakak ini pengen berat badannya ideal. Nah, jadi kita cari solusi sama-sama ya. Nah, saya merangkum sedikit tentang kakaknya, yaitu kakaknya tuh sarapannya tuh jarang ya, terus sering pusing juga, terus makannya tuh cuma 1 kali dalam sehari ya. Cemilannya tuh cuma biskuit makan. Nah, saya pengen tahu nih skala dari 1 sampai 10, kakaknya tuh kalau 1 artinya tuh itu tuh udah belum siap buat kayak apa ya? Belum siap buat mengubah pola makan. Kalau di angka 10 tuh kakak udah benar-benar siap buat konsumsi kayak yang disaranin oleh saya. Dari 1 sampai 10 9. Berarti kakaknya pengen mengubah pola makannya ya? Iya, lebih sehat. Terus kakaknya tuh kayak ini nggak susah buat
buat berat badan kakak bisa naik. Nah, makanan pokoknya tuh apa aja yang bisa menaikkan berat badan kakak itu bisa makan nasi, terus ubi, bisa jagung, terus sama kentang juga. Proteinnya itu ikan, telur, ayam, sama susu proteinnya. Nah, itu juga perlu ditingkatin karena di sini kakak kan jarang ya minum susu. Iya. Ya, minum susu. Nah, itu tuh harus kakak kalau pengen berat badan kakak naik, kakak tuh harus minum susu, tapi nggak setiap hari. Minum susu paling mungkin 2 hari sekali gitu, kalau di waktu pagi, kalau enggak malam. Terus itu kan susu itu kan mengandung ini ya, protein gitu, tinggi protein. Nah, dan si ikan juga. Nah, ikan kembung kakak udah bagus nih makan ikan kembung gitu, sama ada proteinnya juga tinggi. Terus telur nah, juga harus banyak-banyak makan telur biar si gizinya tuh terpenuhi. Terus sayur, kakak sering makan sayur kan, sayur sop. Selain sayur sop kakak suka apa aja? Kangkung. Nah, karena sayur ini merupakan sumber serat, terus mineral juga buat kesehatan makanya, buat si kalorinya tuh terpenuhi. Sayurnya tuh apa aja, kayak kangkung, terus gamas tahu gamas ya, labu apa siap ya, labu siap. Terus bayam, itu juga kayak bayam, kangkung, sawi, itu tuh mengandung zat besi buat supaya rambut kakak tuh enggak rontok ya, gitu. Ini ngaruh ya. Iya, ngaruh. Harus banyak makan sayur pokoknya. Terus buah kan kakak pengen ini ya, naikin berat badan. Nah, kalau buah tuh yang mengandung lemak sehat itu alpukat. Alpukat itu mengandung ini lemak buat masa pertumbuhan otot sama kayak berat badan. Terus minum cukup air supaya terhidrasi. Sehari minum berapa? Kalau sehari minum 18 per hari. 18 per hari ya. Setara dengan 1 liter ya. Terus aktivitas fisiknya juga harus ditingkatin ya. Enggak 1 minggu sekali, minimal 3 kali dalam 1 minggu ya. Jangan berat-berat, kayak misalkan pilates atau yoga gitu, biar gak usah begini gitu kayak gitu. Terus kakaknya tuh kan ini ya, rambutnya rontok. Nah, itu tuh kakak kurang zat zinc sama seng. Nah, itu tuh kayak yang ada kandungan zincnya itu kayak tadi sayur bayam, terus kangkung sama sawi ya itu. Terus telur juga termasuk yang mengandung zinc. Terus kacang-kacangan kayak kacang mete ya, terus kacang merah. Nah, kalau
Kalau cemilan, kalau kakak pengen nambahin cemilan di porsi di makanan kakaknya, itu kakak harus pilih cemilan yang padat. Kayak misalkan ubi itu. Ubi kan sumber karbohidrat, itu setara kayak nasi gitu. Ubi, terus kacang tanah, terus yang tadi alpukat juga sama susu. Kalau mau buat cemilannya ya, itu tuh cemilan padat supaya kakaknya enggak lapar-lapar banget gitu ya. Terus ini apa sih, kan kakaknya makannya sekali ya, itu tuh sekaligus makan banyak. Nah itu tuh harus kalau bisa kakaknya jangan makan sekaligus, jadi sedikit-sedikit porsinya. Jadi enggak sekaligus makan dari pagi gitu buat siang, sore, sama malam gitu ya. Ini katanya bisa lihat nggak mau pakai nasi nih, makanya bisa pakai roti bakar atau roti apalah gitu. Ya. Terus biskuit juga. Nah kakak kan tadi makan biskuit ya, itu juga makanan pokok. Terus bihun, kakaknya tuh kalau misalkan nggak mau makan nasi nih, bisa makan bihun sama mie. Enggak bisa bihun aja, bisa mie doang juga, tapi jangan pakai nasi ya, soalnya itu karbohidrat, sama-sama karbohidrat gitu. Terus nih untuk proteinnya kakak makan ini ikan, itu tuh sumber protein, itu sama kayak ikan embung tadi, bagus itu kak. Nah terus ada cumi juga, udang, terus ayam, ikan asin juga. Kakak suka ikan asin nggak? Nah ini juga ada nih telur. Nah itu tuh mengandung tadi kan zat zinc. Nah terus telur juga berprotein. Kalau misalkan pengen nambahin berat badan, ini pakai telur. Terus ini juga ini sapi ayam. Makanya suka makan hati sapi ayam sih. Bakso garing ya. Terus nah ini juga, tapi ini tuh dia dikonsumsi setiap
terus kakaknya juga diusahain jangan ngelewatin sarapan. Ya, kakak jarang sarapan ya. Terus harus sarapan pagi supaya enggak ada penyakit mah kayak lambung. Terus kakaknya tuh harus makan ini yang makan siang, sore itu kalau bisa 2 kali sehari, kalau maksimalnya 3 kali sehari gitu. Kalau saya sih lumayan suka ya, kecuali ini pare. Saya juga nggak suka kalau pare. Iya. Soalnya pahit. Iya. Benar. Tapi ada banyak alternatif ya, nanti nggak harus pare. Ini ada banyak kayak kangkung. Terus baik, mungkin kakaknya bukan mencoba ini ya, kayak pengen berat badan yang dapat diri sendiri. Iya. Badan kakaknya mungkin Kalau penyakit sih bisa rekomendasi gak kalau untuk pagi baiknya apa siang sama malam? ya mungkin kayak tadi ya, kayak untuk sarapan itu menunya banyak-banyakin protein, sayuran, sama lauk. Itu nanti saya buatkan menunya. Mungkin kayak misalkan buah-buah makanan pokoknya bisa nasi dari harus banyak 2 centong lah, 2 centong juga cukup gitu. Terus banyakin sayuran kayak yang kayak gini. Terus lauknya minimal kayak ya itu kayak tadi sama. Terus buah-buahan buat stimulus juga sumber protein dan soalnya aku apa sih ada iya kan ini apa dehidrasi, nah dia tuh jarang minum, dia tuh kejang-kejang karena jarang minum, jadi ngirim terus dari sana, jadi harus banyak-banyakin gitu ya. Oke, jadi nanti saya berikan linknya ya. Mungkin sesi sekarang saya cukupkan. Terima kasih sudah sudah mohon maaf jika ada kesalahan.